Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kali ini saya akan mereview produk pompa ya. Nah, kali ini kalau kita biasa sebut pompa Sanyo, inilah Sanyo ya, teman-teman. Nah, kebetulan saat ini saya sedang memiliki pompa Sanyo PH137AC. Nah, kita akan mereviewnya ya. Ayo kita lihat dulu speknya seperti apa. Baik, ini seperti kawan-kawan lihat ada tulisannya ya, model Sanyo PH137AC. Nah, kemudian speknya seperti disebut di sini ya, teman-teman. Daya hisap HS maksimal 9 meter. Artinya dia berjanji bisa menghisap sampai kedalaman 9 meter. Kemudian tinggi aliran ya, maksimal 27 meter. Dia berjanji bahwa dia bisa mendorong air sampai setinggi 27 meter begitu ya. Kemudian kapasitas maksimal 30 liter per menit. Nah, kemudian arus masukan. Nah, ini arus listriknya. Dia berjanji maksimal nanti akan 1,55 ampere. Jadi nanti kita akan buktikan ya teman-teman, apakah performan dari pompa ini sesuai yang dijanjikan. Jadi pompa Sanyo ini adalah merek yang legendaris ya teman-teman. Sampai-sampai kalau orang berkata pompa air selalu bilangnya pompa Sanyo. Oh ya, ngomong-ngomong pompa Sanyo, saya selalu berusaha menyebutnya itu Sanyo, bukan Sanyo ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kan berasal dari Jepang ya. Dalam bahasa Jepang tidak dikenal suku kata yang berbunyi nyo ya. Jadi kalau kita bilang sanyo itu salah ya kawan-kawan. Yang benar itu sanyo. Jadi banyak barang-barang dari Jepang misalkan Sanrio ya, Sanwa. Kali ini adalah Sanyo ya. Mudah-mudahan jadi pengetahuan baru untuk kawan-kawan. Ya, sekarang kita mulai mengisi airnya. 1, 2, 3. Siap matikan. 1, 2, 3. Baik, sekarang sudah kita jalankan 30 detik. Kalau tadi janjinya dinempletkan 30 liter per menit ya kawan-kawan. Karena kita lakukan 30 detik, maka harusnya air yang berisi di sana sekarang 15 liter. Sekarang ayo kita takar ya. Saya pakai takaran gelas 1 literan. Baik kawan-kawan, ternyata saya hanya mendapatkan 10 liter lebih sedikit. Jadi sangat jauh ya dari 15 liter yang dijanjikan. Sekarang ayo kita lanjutkan kepada pengetesan penghisapan. Baik, untuk tes penghisapan, seperti halnya pompa-pompa yang lain, saya perlakukan pompa seperti ini. Jadi hisapannya saya langsung hisapkan ke ini ya, pressure gauge atau alat ukur tekanan. Kemudian di sini air sudah saya isi penuh sehingga pompa nanti begitu dinyalakan dalam posisi menghisap. Kemudian pipa keluaran saya biarkan kosong sehingga tidak ada beban di sini. Sehingga beban benar-benar hanya di hisapan. Nah, kawan-kawan perhatikan di sini kalau nanti dia bisa menunjukkan angka sampai negatif 100, maka berarti pompa ini bisa menghisap sampai 10 meter ya teman-teman. Tapi kalau dia
janjinya tadi kan dia bisa menghisap sampai kedalaman 9 meter, maka dia harusnya menunjuk di angka negatif 90 di sini ya. Ayo kita tes sekarang sejauh mana dia bisa menghisap. Saya akan nyalakan pompa. Satu, dua, tiga. Baiklah, ternyata pompa ini bisa menghisap sampai negatif 80 kPa ya. Artinya pompa ini bisa menghisap sampai kedalaman 8 meter. Ya memang sedikit lebih pendek, beda 1 meter dari janjinya ya. Janjinya 9 meter. Tapi lumayan lah, kayaknya di antara pompa-pompa yang kita tes ya, Wasser, Shimizu dan ini Sanyo, dia yang paling kuat hisapannya ya. Lagi enak-enak ngetes kok, ini tadi tiba-tiba hujan turun lebat ya. Jadi barangnya agak jauh di sana, di balik kaca, mudah-mudahan masih bisa terlihat dengan jelas ya. Ayo kita sekarang nyalakan, kita akan tes sejauh mana dia bisa memompa naik. Kita nyalakan pompa. 1, 2, 3. Saya matikan kembali. Baik, mungkin kawan-kawan sebagian sudah paham ya, kalau di situ menunjukkan angka 3 kg per cm persegi, artinya dia mampu mendorong sampai ke ketinggian 30 meter. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dijanjikan adalah 27 meter, tapi Sanyo memberikan kemampuan sampai dengan 30 meter. Jadi bagus ya. Jadi apa yang diberikan melebihi apa yang dijanjikan. Sekarang kita akan tes ketika dia mencapai beban maksimal, yaitu tekanan maksimal ya. Dengan cara ini saya tutup discharge-nya atau keluarannya, maka kita akan lihat, perhatikan ampernya ya. Baiklah, sekarang pengetesan ampere sudah saya siapkan. Di sini adalah ampere meter ya. Nanti saya akan nyalakan listriknya sehingga pompa menyala. Kawan-kawan bisa perhatikan dari pressure gauge-nya kalau dia menyala. Kita nyalakan ya. 1, 2, 3. Perhatikan pompa sedang menyala maksimal di ketinggian 30 meter. Kita perhatikan di sini ampernya. Ampernya ternyata 1,53. Berarti ada di bawah janjinya ya. Bagus. Baiklah, ini saatnya kita menilai pompa ini ya teman-teman. Dari tadi percobaan yang kita lakukan, kita mendapatkan ya kapasitasnya. Tadi harapannya itu kan bisa 30 liter per menit. Ternyata dalam waktu 30 detik kita hanya dapat ya tadi nggak akan lebih dari 11 liter lah, sehingga dalam waktu 1 menit dia tidak akan lebih dari 22 liter. Jadi masih jauh dari janjinya yang 30 liter per menit ya teman-teman. Sebetulnya saya cukup kecewa ya, karena saya tadinya sangat berharap Sanyo ini nomor 1 gitu ya. Semua yang ditulis di sini sesuai. Cuman memang sih pompa ini nggak baru teman-teman, udah 2 tahun ya. Tapi pompa-pompa yang lain yang saya tes itu Sanyo, selain Sanyo tadi Wasser sama Shimizu sama-sama lama, sama-sama tuanya ya, 2 tahun lebih juga. Tapi ini yang paling jeblok ya, ini kapasitasnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian daya hisap ya, daya hisap tadi kita dapatkan dia sampai 8 meter. Jadi dia yang paling jago lah ya di hisapannya di antara yang lain-lain. Tadi kan ada yang 6,5 meter, ada yang 7 meter atau 7,5 ya, yang Wasser sama Shimizu. Ini paling kencang hisapannya ya, sampai 8 meter. Mungkin kalau baru mungkin benar-benar bisa 9 meter ya, saya nggak tahu.
Yang penting sekarang kita selanjutnya dorongan ya teman-teman. Dorongannya tinggi aliran ya. Di sini dia sebutkan 27 meter. Nah, setelah kita tes tadi hasilnya bisa sampai 30 meter ya. Jadi ya bagus sekali, maksudnya sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kemudian arusnya, nah arusnya ini menurut saya kecil sekali ya. Jadi bagus, kalau arus kecil itu bagus teman-teman. Artinya dia nggak akan panas nanti pompa. Memang pada kenyataannya pompa ini yang Sanyo paling adem ya, paling dingin di antara pompa-pompa yang lain ya, yang merek Quasar maupun merek Shimizu. Nah gitu. Kemudian kalau kita lihat secara fisik sekarang ya teman-teman, secara fisik pompa Sanyo ini paling bagus menurut saya. Dia paling halus, lihat pasirnya mungkin udah didempul atau apa, jadi bodinya paling halus. Kemudian ini terbuat dari kuningan, jadi dia wajar kalau harganya itu lebih mahal dari Shimizu yang ini ya, yang tipe E itu belakangnya itu, karena tipe E itu sininya plastik. Kemudian dari sisi sekarang dari tangkinya ya teman-teman. Tangkinya lihat. Tangkinya ini dari ketiga pompa yang saya tes ya, Quasar, Shimizu dan Sanyo ini. Ini yang terbaik tangkinya, karena apa? Dia bertekanan teman-teman, lihat tuh. Ya, meskipun dia tidak bisa diisi ulang, tapi pada waktu kita beli baru dia sudah bertekanan. Jadi artinya apa? Anti cetak-cetak cepat ya. Meskipun pada akhirnya setelah 2 tahun ini terjadi kebocoran di dalam sehingga pompa ini mengalami cetak-cetak cepat. Ya, tapi akhirnya saya beli baru tangkinya yang merek EC ya. Kalau teman-teman lihat di video-video yang lain, saya sudah menggantinya. Ini saya pasang kembali untuk memperlihatkan kondisi dia yang aslinya. Kemudian selain bodi sini yang halus ya teman-teman. Karena lihat nih, di sini itu kakinya tuh sangat kuat, karena apa? Dia jadi satu cor-coran dengan motornya ini ya, dicor jadi satu, jadi dia bukan plat seperti yang Shimizu sama Quasar tadi ya. Jadi ini bodinya paling kuat ya, paling rigid. Kemudian dari sisi pressure switch ya teman-teman, ini pressure switchnya ini, atau mungkin kawan-kawan bilang otomatis. Ini kebetulan tutupnya saya buka biar kelihatan. Ini yang paling bagus teman-teman ya, paling bagus. Kalau yang Shimizu itu sudah agak melenceng ininya, makanya dia mungkin jadi cepat rusak ya. Nah ini paling awet. Kemudian apalagi, oh ya, tabungnya ini bisa dipasang berdiri maupun tidur di sini teman-teman, jadi fleksibel. Kalau teman-teman ingin misalkan pipanya ini mau belok ke sana, bisa, ini akan dipindah ke sini. Sedangkan yang tipe atau yang merek-merek lain itu jarang yang ada berdiri di sini ya. Yang kayak Quasar sama Shimizu nggak bisa dibikin berdiri. Bisa, tapi harus modifikasi pipa dari sini ya, pasang T segala macam. Baik, itu secara keseluruhan. Jadi saya akan memberikan ya, pompa Sanyo ini saya akan beri nilai 77 juga lah ya, sama dengan Shimizu. Kenapa? Karena saya cukup kecewa dengan kapasitasnya tadi yang ternyata paling kecil ya. Karena apa? Kapasitas ini aliran ya, ini sangat diperhatikan untuk pemakaian sebuah pompa ya. Justru di sini dia kelemahannya. Tapi kalau teman-teman ingin pompa yang awet ya, kemudian wattnya paling rendah, maka inilah pompa yang kawan-kawan paling cocok gitu ya. Misalkan teman-teman di rumah itu listriknya itu hanya misalkan ya 4 ampere gitu ya, yang takut nanti jeglek-jeglek ya, takut drop listriknya, maka pakai ini karena ampernya paling kecil ya. Jadi kalau yang lain-lain tadi maksimal bisa sampai 1,8 segala macam ya.
Ini paling kecil ampernya. Kemudian dilihat dari bodinya, karena dia bodinya paling bagus, saya kayaknya sih percaya diri bahwa dia yang bakal paling awet gitu ya di antara pompa-pompa yang lain. Tentu saja penilaian ini adalah subjektif menurut pengamatan saya. Mungkin teman-teman punya penilaian yang lain, ya terserah ya. Baik, itu saja dulu teman-teman. Mudah-mudahan ya, review dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam memilih pompa. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan.